Selamat siang anak-anak, ketemu kembali dengan Eko Sugianto. Saya hari ini akan melanjutkan pertemuan yang kedua. Akan kita bahas ada 10 trik untuk bisnis kuliner yang bisa dilakukan secara online. Nah, jadi produk kuliner itu memang selain enak ya, dan berkualitas harus juga diimbangi dengan kegiatan yang namanya promosi ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah 10 tersebut. Yang pertama, salah satu tip bisnis kuliner agar di pasaran yaitu dengan mempromosikan lewat media sosial. Media sosial yang cocok untuk bisnis kuliner misalnya Instagram. Karena fokus pada gambar dan video. Foto produk makanan yang dijual bisa diposting lewat media sosial tersebut. Perlu mengunggah foto produk yang unik ya. Jadi yang unik yang diunggah ini dan menarik, karena jika biasa saja maka tidak akan menarik ya kan. Kemudian yang berikutnya, saat ini juga ada pilihan ya untuk iklan melalui media sosial. Ya, misalnya ada di market share, ya, kalau itu. Ya. Kemudian jika memiliki dana yang lebih maka bisa digunakan untuk mempromosikan lewat iklan di Instagram. Selain iklan resmi juga bisa meminta bantuan endorse pada akun-akun yang memiliki followers banyak, namun tetap harus juga dengan target yang banyak juga ya. Berikutnya, memudahkan pemesanan. Jadi pelanggan akan senang jika mudah membeli produk yang mereka sukai. Juga dalam hal pembelian secara online. Jadi produk itu dipesan dengan online gampang. Saat ini produk kuliner bisa dijual melalui berbagai platform mall online yang memudahkan konsumen. Semakin mudah produk tersebut untuk dibeli, maka semakin besar kemungkinan konsumen tertarik untuk membelinya. Selain itu perlu juga bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman ya, seperti ojek online itu ya kan. Kemudian banyak juga yang lain dengan bisa layanan antar jemput, mungkin kalau di sekitar Anda ini juga bisa menjadi alternatif ya. Berikutnya, selain masalah pemesanan ya, ini juga memberikan informasi pilihan pembayaran yang beragam. Jadi tidak harus tunai, tidak harus dengan uang tunai, bisa dengan menggunakan cara-cara yang sekarang lebih banyak ya. Kemudian pembayaran juga disukai oleh konsumen. Berikan pilihan pembayaran yang beragam, misalnya melalui transfer bank atau platform e-money ya. Adanya pilihan yang beragam juga bisa menarik konsumen yang memiliki metode pembayaran tersebut. Tentunya tidak, pembayaran ini harus tetap aman dilakukan sehingga konsumen tidak takut untuk melakukan pembayaran. Yang keempat, bisnis kuliner online juga memberikan diskon kepada para pelanggan. Diskon ini bisa berupa potongan harga tersebut tentu ataupun diskon produk-produk yang baru muncul. Pemberian diskon pada waktu-waktu khusus juga bisa menarik konsumen untuk membeli produk makanan. Persentase diskon sendiri bisa disesuaikan, jangan terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak ya. Sesuai dengan harga pokok produknya. Apalagi kalau sudah punya perhitungan yang matang, saya kira ini tidak hal yang sulit, terutama anak akuntansi ya kan. Bisa menghitung secara cermat. Yang kelima, bekerja sama dengan food blogger. Ya, saat ini banyak food blogger yang memiliki banyak followers ataupun subscribe, mereka biasanya mereview berbagai jenis makanan. Pemilik bisnis kuliner online bisa bekerja sama dengan para food blogger tersebut dengan mengirim produknya untuk dicoba ataupun endorse. Review yang paling positif dari vlog tersebut tentunya bisa menarik perhatian calon konsumen. Ya. Follower ataupun subscribe dari para food blogger tersebut merupakan pecinta makanan. Jadi saat ini makanan yang direview oleh food blogger tersebut tentunya akan menarik para pengikutnya untuk mencoba makanan tersebut. Ya, mungkin zaman dulu kita ingat Pak almarhum Pak Bondan ya, itu salah satu yang menekuni bisnis kuliner. Beliau dari berbagai daerah datang, kemudian bisa mereview beberapa tempat-tempat makanan yang favorit dan dampaknya luar biasa. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Berikutnya, melalui inovasi ya. Inovasi produk perlu dilakukan setiap bisnis, begitu juga dengan usaha kuliner online. Inovasi produk ini dapat dilakukan dengan membuat varian baru dari produk yang sudah ada. Selain itu juga bisa dengan menawarkan produk kuliner yang benar-benar baru. Inovasi juga dapat dilakukan dalam hal kemasan atau cara memakannya. Anda inovasi produk juga mencegah agar konsumen tidak bosan. Misalkan produk makanan keripik pisang, menambahkan varian produk dengan rasa baru seperti rasa coklat atau keju. Kemasan produk juga bisa diperbarui dengan lebih menarik, membuat produk menjadi terlihat berkualitas.
kemasan yang awalnya hanya berbahan plastik bisa diganti dengan toples untuk yang bisa menjaga produk tetap renyah dan awet. Ya, varian-varian ini penting, penemuan-penemuan ini juga penting. Bukan bahkan hanya istilah namanya saja ya kan, tetapi variasinya juga harus diwujudkan. Lanjut yang nomor 7, membuat event berhadiah. Jadi semua orang suka dengan hadiah ya. Begitu juga dengan pengguna internet. Salah satu tips bisnis kuliner online yaitu bisa melakukan promosi dengan mengadakan event berhadiah. Event bisa dilakukan secara berkala atau pada hari-hari tertentu, misalnya saat hari kemerdekaan ataupun menjelang hari raya ya kan. Kemudian event juga hadiahnya bisa berupa produk makanan gratis ya, atau produk-produk lainnya yang menarik bagi pelanggan. Event berhadiah ini juga dapat menarik orang lain yang belum pernah membeli produk sehingga bisa mengenalnya. Ya, jadi pada event-event tertentu anak-anak bisa membuat hadiah yang menarik. Lanjut yang nomor 8, menawarkan gratis ongkos kirim. Ya. Jadi ongkos kirim ditanggung oleh penjual makanan ya, dalam hal ini. Jadi penjual produk bisnis kuliner bisa menawarkan program gratis ongkos kirim. Program yang satu ini banyak disukai oleh para konsumen online. Gratis ongkos kirim dianggap menghemat pengeluaran saat melakukan pembelian secara online. Program ini biasanya juga ditawarkan oleh mall online dengan persyaratan tertentu. Pemilik bisnis online bisa mencontoh program yang satu ini dengan persyaratan tertentu sehingga tetap menguntungkan kedua belah pihak. Jadi gratis ongkir itu skenarionya di penentuan harga nanti ditambah ongkos kirim, tapi ongkos kirimnya tidak dimunculkan di dalam item, tapi sudah masuk dalam harga barang itu. Ini hitung-hitungannya juga harus cermat. Ya. Nomor 9, memposting testimoni atau review positif. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan menggunakan media sosial, di media sosial tersebut biasanya ada komentar. Nah, komentar-komentar yang negatif inilah yang harus di-up ya, direspon secara baik. Kemudian meskipun ada respon yang negatif juga harus ditanggapi, bukan di-blur atau dihilangkan, tetapi diberikan penjelasan, ya kan? Nah, biasa itu dalam kegiatan itu ada pro kontra itu sudah suatu hal yang biasa. Tapi anak-anak harus bisa yang namanya mengendalikan keberatan konsumen. Lanjut yang 10, ramah pada konsumen. Tips bisnis kuliner selanjutnya itu menjual harus ramah dengan konsumen. Usaha kuliner tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun keramahan penjual bisa terlihat dari cara membalas pesan, kemudian dari chatting ataupun telepon. Mungkin kadang-kadang foto-foto kita yang ditampilkan di sana itu juga harus menunjukkan suasana yang ramah. Nah, kesan ramah inilah yang biasanya akan menjadi keputusan mereka untuk balik. Sudah makannya enak, kemudian tempatnya juga enak, cara pembayarannya enak, pengirimannya enak. Nah, yang lebih penting lagi adalah keramah tamahan ya. Ini yang perlu kita gali ya.